Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pemirsa, sahabat, saudaraku, ikhwani rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di hari yang fitri ini mari kita selalu menghaturkan syukur yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain kemarin kita mengucapkan banyak takbir, ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kita berkali-kali mengucapkan takbir, kalimat kebesaran untuk Allah, kalimat pengagungan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah yang diagungkan, Allah yang diagungkan, dan selamanya Allah lah yang untuk kita agungkan. Di dalam salat pun kalimat takbir berkali-kali, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ketika kita ini turun mau ruku, takbiratul intikal, kita ucapkan Allahu Akbar. Turun sujud, Allahu Akbar. Bangun dari sujud, Allahu Akbar. Berkali-kali ucapan Allahu Akbar. Apa sih makna? Apa sih maksud kita ini selalu berucap kalimat Allahu Akbar? Memang kita diperintahkan Allah untuk menyembah Allah kepadanya, ya. Selalu menyembah kepada Allah Ta'ala. Bagaimanapun keadaan kita, dimanapun berada, selalu kita ini mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sampai kita ini mengagungkan kepada selain Allah, termasuk diri kita sendiri. Termasuk diri kita ini tidak usah diagungkan, bahaya. Karena kalau kita mengagungkan diri kita, mengagungkan pikiran kita, mengagungkan semua yang ada dalam diri kita ini, kalau tidak kita kembalikan semua dalam diri Allah dan kita tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka kita keliru. Yang kita agungkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengingat nikmat semuanya dari Allah, dengan mengingat semuanya atas kehendak Allah, maka kita selalu bertakbir Allahu Akbar. Dengan santun kita bertakbir, dengan kelembutan hati, dengan keyakinan, kemantapan bahwa Allah yang pantas untuk kita agungkan. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah. Idul Fitri, hari raya. Kalau kita ini bicara hari raya, semua agama punya hari raya. Kaum muslimin punya hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, Ayyam Tasyrik, hari-hari tasyrik. Setiap minggunya sekali, sepekan sekali, kaum muslimin mengadakan hari raya, Yaumul Jum'ah, yang mana syiarnya kaum muslimin dengan melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah. Itu adalah hari raya. Ada beberapa penjelasan dari ulama, pewaris para nabi, guru-guru kita yang harus dan kita fahami. Ada penjelasan, disebutkan seorang ulama, al-aid mimma ishtaraka fihi al-muslim wal kafir. Aid, hari raya, adalah hari raya atau waktu yang di dalamnya orang Islam, muslim, ataupun orang kafir itu juga kadang bersama-sama merayakan, ya. Kadang kaum muslimin ikut merayakan, kadang merayakan walaupun dengan ucapan, walaupun dengan sikap. Orang yang bukan Islam, non Islam, kadang ketika ada perayaan kaum muslimin, Idul Fitri, Idul Adha, kadang mereka juga ikut merayakan. Kadang seperti itu. Kenapa seperti itu? Itulah hari raya. Ketika hari raya, manusia itu merasakan pengen senang juga. Tinggal nanti baru diklarifikasi, baru bisa dipisahkan pemahaman dalam merayakan hari raya tersebut.
Sebagai kaum muslimin kita biasa di Idul Fitri merayakan hari raya dengan bahagia. Temu saudara, kerabat, orang tua, guru ataupun siapapun dengan senangnya hati. Ya, senang hati bertemu hari raya. Tadi disebutkan muslim ataupun kafir atau bukan muslim itu kadang bersama dalam berhari raya. Kadang juga ikut keluar. Orang-orang yang tidak Islam, non muslim ikut silaturahim. Kadang ada seperti itu. Akan tetapi ini beda di dalam hatinya. Illa annal mu'min yaksitu bi'idi ridha rahman. Kecuali orang mukmin itu bertujuan di dalam hari rayanya dengan tujuan ridhonya Allah Ta'ala. Wahai saudaraku, orang beriman itu berhari raya ini seharusnya ingin mendapatkan ridhonya Allah. Orang Islam itu berhari raya biasanya didahului dengan amalan. Amalan yang biasanya itu mujahadahnya, tirakatnya. Seperti hari raya Idul Fitri. Kaum muslimin 1 bulan melaksanakan ibadah puasa. Malam qiyamul lail, salat tarawih. Idul Adha, kaum muslimin ada tuntunan yang bisa puasa dari mulai hari pertama Dzulhijjah sampai hari ke-9 Dzulhijjah hari Arafah. Yang mampu berpuasa monggo. Masih hari tasyrik 11, 12, 13 untuk perayaan ya. Perayaan kurban dan sebagainya itu. Itu semuanya adalah diawali dengan mujahadah. Usaha mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puasa ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Itu berarti apa? Kaum muslimin bertujuan dengan idnya untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ridhonya Allah Ar-Rahman. Maka fayasiru masiruhu ilal jinan. Nanti kembalinya akan dapat tempat yang penuh dengan pahala ganjarannya, dengan gaji saat bekerja, hikmah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala di dunianya. Nanti itu di jinan, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wal kafir yaksidu bi idih ridha syaitan. Sementara orang kafir, ini orang yang bukan Islam, mereka itu merayakan hari rayanya bukan bertujuan ridhonya Allah, tapi merayakan dengan tujuan mendapatkan ridhonya syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Fayasiru mazur ila niran, maka nanti akan kembali tempatnya adalah tempatnya setan nanti di neraka. Orang kafir, orang non-Islam, na'udzubillah ya, semoga Allah jaga kita, Allah berikan hidayah kepada siapapun yang belum dapat hidayah, saudara kita yang belum mengenal Allah, belum mengenal Islam, diberikan hidayah mengenal Islam. Amin Allahumma amin. Ketika orang yang belum Islam atau mungkin yang sudah Islam, kalau dalam idnya bukan bertujuan kepada Allah Ta'ala, bukan bertujuan untuk ridhonya Allah Ta'ala, ini yang menjadi susah nih. Kenapa seperti itu? Karena kebanyakan kebodohan yang menguasai dirinya. Sehingga bagaimana? Maka susah kalau orang itu senang di dalam kebodohan. Kalau orang senang di dalam kebodohan, ya belum dapat hidayah. Maka kita ini seharusnya senang untuk punya pengetahuan. Senang ketika mendapatkan pengetahuan, sehingga tahu apa sih yang diridhai Allah Subhanahu wa taala di dalam saat hari raya. Apa sih yang bikin Allah itu murka di saat kita ini berhari raya? Itu harusnya kita tahu.
yang jelas yang bikin Allah murka itu adalah kemaksiatan. Kita berbuat lalai, kita berhura-hura, yang berlebihan di dalam hal-hal yang mubah, dalam hal-hal yang sebenarnya itu tidak haram tapi berlebihan, halal tapi berlebihan. Akhirnya jadi lupa sama Allah, lupa sama hal-hal yang wajib. Ya, ini berawal seperti itu. Ini hati-hati kita. Apalagi kita terjun di dalam hal yang haram, maksiat, lagi perempuan bercampur, musik-musik yang melalaikan kepada Allah Ta'ala. Ini hati-hati ini ya. Ini yang biasa terjadi. Semoga kita ini dirubah hatinya Allah Ta'ala. Dari hobi, senang hal-hal yang itu jauh dari tuntunan Nabi menjadi senang pada hal-hal yang ada tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Hal yang halal yang kita bisa laksanakan dengan asyik itu banyak ya. Hal-hal yang halal atau seni-seni Islam yang mana itu kalau kita ini laksanakan dengan asyik itu munculnya rasa asyik dalam hati kita, senang, itu banyak sebenarnya ya. Dan itu ada guru-guru kita yang nuntun. Lebih baik kita sama-sama merayakan hari raya, tapi kita ambil tuntunan yang mana itu adalah tuntunan yang menjadikan pahala buat kita. Sebab kalau kita ngambil tuntunan yang itu jelas bukan dari tuntunan guru-guru kita, tuntunan Nabi, salafun sholihun, guru-guru yang dahulu yang sambung sampai Rasulullah, maka itu menjadikan bahaya kepada kita. Setiap rupiah yang kita keluarkan akhirnya menjadi bahan bakar neraka dan akan menarik kita ke dalam neraka. Itu hati-hati. Sama-sama kita keluarkan, kita sumbangkan 1 rupiah, 2 rupiah, 1 dolar demi 1 dolar, 2 dolar dan seterusnya. Kalau itu dengan tujuan yang ridhonya setan untuk maksiat, hati-hati ya, jangan. Itu bahaya, akan jerumuskan menarik diri kita masuk di dalam lembah neraka. Na'udzubillah min dzalik. Semoga ini manfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.